Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Dita dalam pembelajaran kimia. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, karena dengan keadaan yang sehat, hati dan pikiran kita tentunya akan lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, seperti biasa, Ibu sudah mengirimkan link presensi. Untuk itu, anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi dengan menyertakan bukti bahwa anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ibu harap semuanya dapat hadir agar nantinya tidak ada materi yang tertinggal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, seperti suhu, konsentrasi, dan juga luas permukaan. Nah, untuk dapat menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap laju reaksi, kita harus memahami terkait dengan teori tumbukan dan juga energi aktivasi. Mari kita review kembali apa itu teori tumbukan dan juga energi aktivasi. Nah, suatu reaksi kimia itu dapat berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel-partikel bereaksi. Namun, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan yang dapat menghasilkan suatu reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Ternyata tumbukan efektif itu juga memerlukan energi kinetik yang cukup untuk dapat melampaui energi aktivasi. Dengan demikian, karena kita harus melampaui energi aktivasi, maka kita analogikan energi aktivasi ini sebagai penghalang untuk partikel-partikel itu dapat saling bertumbukan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu faktor lagi yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu faktor katalis. Nah, perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ini adalah gambar wine anak-anak. Jadi, wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa alkohol merupakan suatu senyawa kimia organik. Dengan demikian, apakah dalam proses pembuatan wine dilibatkan suatu reaksi kimia hingga menghasilkan suatu alkohol? Nah, mari kita lihat bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan wine. Nah, pada umumnya, wine dibuat dari adanya anggur, gula, air hangat, dan juga ragi. Dilihat dari ciri-cirinya, wine memiliki rasa yang manis, asam, dan juga rasa seperti alkohol. Nah, dilihat dari bahan-bahan sebelumnya, kita dapat menghubungkan bahwa rasa manis bisa dihasilkan dari adanya gula dan rasa asam bisa dihasilkan dari adanya anggur. Nah, apakah rasa dari alkohol itu dapat dihasilkan dari adanya ragi? Bagaimana jika pada proses pembuatan wine tidak dilibatkan penambahan ragi? Apakah akan tetap dihasilkan minuman beralkohol? Dengan demikian, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh ragi terhadap proses pembuatan wine? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan menayangkan suatu video demonstrasi untuk dapat membuktikan bagaimana pengaruh ragi terhadap suatu reaksi kimia. Agar nantinya tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak Ibu mampu menjelaskan bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi kimia berdasarkan contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Baik, jadi di sini Ibu akan mendemonstrasikan suatu percobaan dengan nama percobaan pasta gigi gajah untuk dapat membuktikan bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, adapun alat dan bahan yang Ibu gunakan di sini, yang pertama ada alat, ada 2 buah labu Erlenmeyer berukuran 250 ml, ada 2 buah gelas ukur berukuran 50 ml dan 10 ml, kemudian ada 2 buah pipet tetes, ada 1 buah batang pengaduk, ada gelas kimia berukuran 250 ml, 200 ml dan 10 ml, kemudian ada gunting dan juga ada alas.
Adapun bahan-bahan yang Ibu gunakan di sini adalah bahan-bahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama pemutih pakaian bermerek Proclean. Nah, Proclean ini mengandung hidrogen peroksida sebesar 7,5%. Kemudian ada sabun pencuci piring, ada ragi, dan juga ada air hangat. Baik, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memasukkan sebanyak 50 ml hidrogen peroksida ke dalam labu LMR A dan juga labu LMR B dengan menggunakan gelas ukur berukuran 50 ml. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan sabun pencuci piring sebanyak 10 ml ke dalam labu LMR A dan juga labu LMR B dengan menggunakan gelas ukur berukuran 10 ml. Setelah itu, kita kocok kedua labu ini hingga merata dan kita amati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan ragi ke dalam labu LMR B sebagai katalis dan amati perubahan yang terjadi. Nah, dari percobaan ini teramati bahwa sebelum ditambahkan ragi, hanya terbentuk gelembung-gelembung saja dengan reaksi yang sangat lambat. Sedangkan setelah ditambahkan ragi, terbentuk busa yang sangat banyak dan reaksi berlangsung sangat cepat. Nah, dalam percobaan ini, ragi sebagai katalis tidak ikut bereaksi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya butiran-butiran ragi yang keluar dari mulut tabung. Nah, berdasarkan video demonstrasi tersebut, apa yang dapat kita amati? Nah, hasil pengamatan dapat kita sajikan dalam tabel berikut ini. Di mana pada percobaan pertama, yaitu hidrogen peroksida yang ditambahkan dengan sabun pencuci piring akan menghasilkan gelembung-gelembung dengan jumlah yang sedikit dan dengan reaksi yang berlangsung lambat.
Sedangkan pada percobaan kedua, yaitu pada labu LMR B, hidrogen peroksida ditambahkan dengan sabun pencuci piring dan juga dengan penambahan ragi dapat menghasilkan busa-busa dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan reaksi yang berlangsung lebih cepat. Nah, sekarang mari kita lihat reaksi apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, reaksi yang terjadi pada percobaan tersebut adalah reaksi penguraian hidrogen peroksida. Bisa kita lihat pada labu LMR A, hidrogen peroksida terurai menjadi air dan juga gas oksigen. Sedangkan pada labu LMR B, hidrogen peroksida dengan penambahan ragi terurai menjadi air dan juga gas oksigen. Nah, air dan gas oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini dapat kita lihat dari adanya gelembung-gelembung atau busa yang terbentuk, di mana gelembung atau busa ini terbentuk dari adanya pencampuran air, gas oksigen, dan juga sabun pencuci piring. Dengan kata lain, gas oksigen ini terperangkap dalam gelembung atau busa dengan kehadiran sabun pencuci piring. Oke, dilihat dari hasil pengamatan dan juga reaksi yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi penguraian hidrogen peroksida dengan bantuan ragi dapat menghasilkan busa dengan jumlah yang cukup banyak dan dengan reaksi yang berlangsung sangat cepat. Dalam hal ini, ragi bertindak sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi dengan zat-zat lainnya yang berada dalam campuran. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya gambar ini. Anak-anak bisa perhatikan di mana terdapat gumpalan-gumpalan ragi yang keluar dari mulut labu Erlenmeyer. Sehingga ragi hanya dapat mempercepat reaksi penguraian hidrogen peroksida tanpa menghasilkan suatu produk baru. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ragi dalam reaksi penguraian hidrogen peroksida bertindak sebagai katalis yang dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, mari kita lihat grafik berikut ini, di mana kedua puncak ini menggambarkan energi aktivasi. Nah, reaksi penguraian hidrogen peroksida tanpa penambahan ragi ditunjukkan dengan puncak yang lebih tinggi. Sedangkan reaksi penguraian hidrogen peroksida dengan penambahan ragi ditunjukkan dengan puncak yang lebih rendah. Dengan demikian, energi aktivasi dengan penambahan ragi lebih rendah dibandingkan dengan energi aktivasi tanpa penambahan ragi. Nah, ragi yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi penguraian hidrogen peroksida ini dapat menurunkan energi aktivasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi atau tahapan reaksi menjadi lebih sederhana atau lebih mudah. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa suatu reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel-partikel bereaksi dengan energi yang cukup, energi kinetik yang cukup untuk dapat melampaui energi aktivasi. Nah, dengan rendahnya energi aktivasi, maka semakin banyak partikel-partikel yang dapat melampaui energi aktivasi karena mekanisme reaksinya semakin mudah. Dengan demikian, semakin banyak partikel yang dapat melampaui, maka frekuensi tumbukan efektif itu akan semakin banyak dan laju reaksi akan semakin cepat. Hal ini sejalan dengan pertanyaan kita pada fenomena awal tadi. Bagaimana pengaruh penambahan ragi terhadap proses pembuatan wine? Nah, dalam proses pembuatan wine, ragi bertindak sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi. Dalam proses pembuatan wine terjadi reaksi kimia, yaitu reaksi fermentasi, di mana glukosa yang merupakan gula, yaitu bahan dalam pembuatan wine ini, diubah menjadi etanol yang merupakan alkohol, gas karbon dioksida, dan juga energi. Nah, etanol ini ditunjukkan dari adanya wine yang merupakan minuman beralkohol. Sedangkan gas karbon dioksida dapat dilihat dari gelembung-gelembung yang dihasilkan pada proses pembuatan wine atau proses fermentasi. Nah, dalam proses pembuatan wine, ragi ini memiliki enzim-enzim seperti enzim invertase, pektinase, lipase, simase, dan juga protease.
Nah, enzim-enzim ini berperan dalam memecah glukosa menjadi etanol, gas karbon dioksida, dan juga energi. Sehingga enzim ini mempercepat laju reaksi, yaitu pada proses fermentasi, hingga dihasilkan minuman beralkohol. Nah, bagaimana jika dalam proses pembuatan wine tidak dilibatkan penambahan ragi? Apakah tetap akan dihasilkan minuman beralkohol? Nah, minuman beralkohol akan tetap dihasilkan dari proses fermentasi tanpa melibatkan ragi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat ragi alami yang terkandung dalam kulit anggur. Jadi, kulit anggur ini mengandung sejumlah kecil ragi alami yang dapat memulai proses fermentasi. Akan tetapi, proses alami ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan demikian, proses fermentasi tanpa penambahan ragi akan berlangsung lebih lama. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa laju reaksi pada proses pembuatan wine yang melibatkan reaksi fermentasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya keberadaan ragi. Di mana proses pembuatan wine yang melibatkan ragi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembuatan wine tanpa melibatkan penambahan ragi. Nah, dari pembahasan tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah katalis merupakan zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami suatu perubahan yang kekal. Dalam hal ini, ragi yang merupakan salah satu contoh katalis dapat mempercepat reaksi penguraian hidrogen peroksida tanpa ikut bereaksi dengan zat-zat lainnya yang berada dalam campuran sehingga tidak dihasilkan suatu produk baru. Ragi dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi, semakin rendah energi aktivasi, maka semakin banyak partikel-partikel yang dapat melampaui energi aktivasi untuk saling bertumbukan dan menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, semakin banyak tumbukan efektif, maka semakin cepat laju reaksinya. Contoh nyata pengaruh katalis terhadap laju reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat pada proses pembuatan wine, di mana dalam proses pembuatan wine itu melibatkan reaksi fermentasi. Dengan adanya penambahan ragi, reaksi fermentasi akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan reaksi fermentasi tanpa adanya penambahan ragi. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari materi pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, apabila dari anak-anak ibu ada yang kurang jelas, kurang dipahami, mohon langsung ditanyakan kepada ibu. Untuk itu, semoga kedepannya apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita. Nah, karena kita sudah membuka dengan doa, mari kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.